Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Hamdan Nuribatullah dari kelas 11 RPLA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program CRUD Data Siswa menggunakan Visual Studio 2019 guna melengkapi tugas kejuruan PPLG elemen pemrograman berbasis teks dan grafis SMKN 2 Karanganyar yang diampu oleh Bapak Teguh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai styling desain dari programnya nanti dan juga bagaimana program itu nanti akan saya buat. Di sini saya membuat dua bagian ya. Di sini bisa dikatakan dua bagian. Yang pertama itu adalah tentang keterangan data diri peserta didik, dan yang kedua ini adalah mengenai data orang tua. Nah, di keterangan peserta didik ini terdapat 11 data, dan lanjutannya ada di bagian data orang tua mulai dari 12 sampai 19. Dan di sini juga sudah bisa CRUD foto peserta didik. Nah, itu nanti juga akan tertaut pada database. Saya sudah menginstal MySQL. Nah, di sini saya sudah menginstal. Jadi di sini dia akan tersimpan pada database. Seperti itu. Nah, juga untuk penamaan dari setiap desainnya nanti seperti ini. Dia adalah textbox. Textbox ini bernama txt ya. Txt nama peserta didik. Kita cek. Nah, ini txt nama. Terus selanjutnya adalah txt nomor induk dan lain sebagainya. Dan juga di sini saya menggunakan picture box foto. Di sini digunakan untuk menyeret, untuk menampilkan foto yang kita upload nanti dari button foto. Dan konsepnya nanti saat kita menambahkan data, kita menekan tombol save, dan apabila kita ingin mengupdate data, kita akan mengencet pada bagian data grid view. Datanya kita ambil, kita pencet, lalu akan tertampil pada text box, combo box, dan juga picture box di atas. Nah, lalu kita akan melakukan CRUD yang tersedia di sini ya. Setelah itu, data akan langsung disimpan di database dan akan diperbarui data grid view-nya. Seperti itu. Selanjutnya, kita pergi pada bagian data siswa.js. Nah, di sini setelah kita mengkoneksikan ke MySQL pada paket nugget, lalu kita install MySQL. Untuk menggunakan MySQL-nya kita menuliskan seperti ini, using MySQL data MySQL client. Nah, baru connection ini bisa dipakai. Oke, lanjutnya deklarasi variabel dan koneksi. Nah, di sini seperti ini untuk mengkoneksikan. Nah, ini servernya adalah localhost. Hostname-nya itu, nah ini database-nya db siswa. With ini bisa diganti seperti ini. Ini kayak username, ya, mirip username. Nah, selanjutnya di sini ada variabel int. Di sini untuk menyimpan ID data yang dipilih dari data grid view. Jadi saat kita menekan pada bagian data grid view ini, akan tertampil datanya di sini dan di sini juga. Lalu kita bisa melakukan update dan delete. Nah, ya ini sering banyak yang nanya. Sebenarnya ini tuh metode bawaan dari Windows ROM. Untuk komponen UI-nya saat kita desain di sini, kita desain nih, kita taruh sini, itu terbaca di sini ya, ini terbaca. Setelah itu from download ini load data ini memuat data dari database ke data grid view. Nah, ini saya bikin private void-nya. Nah, try ini mirip dengan if else. Ya, dia kalau errornya akan muncul ya di sini pakai exception X dengan menggunakan koneksi titik open.
Setelah itu SQL query untuk mengambil semua data dari tabel. Kemudian MySQL data adapter ditampung dalam variabel DA itu new MySQL data adapter query dan nah ini untuk menjalankan query-nya ya teman-teman. Selanjutnya di sini menyimpan data dalam format tabel di memori. Setelah itu ngefill ke data database ya. Terus kita tampung di sini data grid view-nya, data resource, ininya fill datanya kita tulis di sini ya. Nah, ini kalau ada error handling menampilkan pesan error. Nah, di sini setelah itu adalah operasi CRUD. Yang pertama adalah button create. Create ini untuk membuat data baru. Jadi untuk save ya. Yaitu dengan nama button save. Ya, kita memastikan agar inputnya tidak empty atau null, kosong ya. Dari txt nama dan juga txt nomor induk. Dan setelah itu akan jalan untuk sama tadi ya, kita tampung dalam string query ya, ini perintah dalam CMD nya insert ya, ini ada 19 data. Setelah itu MySQL command CMD ini untuk menjalankan datanya, lalu ini metode helper untuk menambahkan parameter CMD nya di ya. Setelah itu execute non query ini menjalankan query insert, mengembalikan jumlah baris yang berpengaruh ya, ini int rows affect cmd execute non query ini ya. Nah, apabila rows affect-nya itu lebih dari 0 ya, maka sukses. Jadi seperti ini. Kalau sebelumnya itu kan masih 0. Nah, apabila diisi dan datanya lebih dari 0 itu sukses. Dan clear formnya akan kosong, lalu load data ini tadi di data grid view, load data ya. Nah, selanjutnya pada bagian operator update. Nah, update ini ya, diambil ketika pada bagian data grid view ini ada datanya, kita pencet dan ID-nya ambil ya. Nah, dia akan menampung datanya di sini. Gitu. Jadi caranya seperti ini, kita if else terlebih dahulu. Selected-nya adalah memastikan user telah memilih data. Jadi kalau datanya belum keisi, dia nggak akan bisa update. Oke, setelah itu pakai try lagi untuk membuka koneksi. Nah, di sini koneksinya saya gunakan secara manual, jadi setiap query harus manggil koneksi lagi gitu. Nah, ini query untuk update ya. Nama itu variabel nama, nomor induk. Ya, seperti itu. Dimana, nah ini berdasarkan dimana ID. Jadi ID-nya itu primary key. Ini perintahnya untuk menjalankan. Nah, ini untuk parameter khusus di mana clause ID ini sebagai selected ID. Nah, ini selected ID. Selected ID ya. Seperti yang ada di atas, ID-nya saya tampung ini. Nah, ini digunakan untuk update. Oke, selanjutnya pada bagian CRUD ya, yang terakhir itu adalah delete. Nah, delete ini sama dengan update ya. Dia akan mengambil datanya dari ID. Ini memastikan usernya telah memilih data untuk dihapus. Jadi kalau nggak ada, ini kalau if-nya ini gagal, dia akan return ya, kembali ke akan kosong. Dia akan tampil itu nggak ada peringatan pilih data yang akan dihapus. Jadi harus tembus if dulu baru masuk ke if selanjutnya. Nah, meminta konfirmasi sebelum menghapus data ini ya. Ini if apakah Anda yakin ini pakai message box show? Jadi akan bertanya. Apabila konfirmasi, buttonnya akan yes. Nah, ini akan yes ya. Nah, dia akan menjalankan try-nya di dalam if-nya. Try-nya ini berisi perintah untuk membuka koneksi. Terus ini untuk delete from-nya ini perintah, terus ini dijalankan. Nah, ini berdasarkan parameternya ID selected index ya, itu. Selected ID. Setelah itu if else jika datanya lebih dari 0 ya. Nah, ini ya, kita tamu dalam rows affect ini ya, tuh. Jadi untuk membaca CMD not query-nya ini, jika datanya itu lebih besar daripada 0, jadi kalau 1 berarti itu datanya ada. Seperti itu. Bentar. Oke, lanjutkan.
Yang terakhir adalah untuk clear form. Clear form ini cukup mudah sekali, cukup clear form. Nah, ini aku bikin clear formnya itu, nah ini clear form. Jadi sebenarnya bisa dituliskan juga itu langsung seperti ini. Nah, sebenarnya itu bisa dituliskan seperti ini, kayak txt alamat titik teks ini titik clear titik teks ini sama dengan, nah seperti ini aja udah bisa sebenarnya. Di sini tuh cuman untuk mengosongkan ini ya, mengosongkan teks ini agar kosong aja. Setelah ya biasanya itu digunakan untuk setelah kita menjalankan query kayak CRUD itu, jadi formnya akan kosong. Oke, selanjutnya data bidding load data ke from. Nah, ini digunakan untuk ini ya, saat kita mengeklik ini tentunya ini harus decoding dulu. Nah, itu dengan validasi pastikan klik pada barisan data bukan header. Nah, jadi kalau kita klik headernya itu nggak bisa ya, karena ada headernya, kita lihat nggak bisa. Nah, ini get save string ini aku bikin privat void ya, privat string, maaf. Nah, ini untuk memastikan bahwa value-nya itu bukan null. Soalnya kalau enggak saya tampung, jadi kalau ininya enggak saya giniin, sebenarnya juga bisa. Namun untuk apabila ini tuh adalah null ya, menjaga-jaga kalau ininya null. Jadi aku pakai get save. Get save itu nanti kita jelasin di bawah. Get save itu untuk, nah ini get save itu mana tadi ya? Nah ini mengubah null dbp menjadi string kosong gitu. Jadi nggak akan berjalan. Nah itu akan jadi perintahnya seperti ini. Jalur pribadi txt isinya adalah row cell nama pada bagian yang kita pencet dan lain sebagainya. Nah setelah itu manajemen foto. Nah ini foto dari path yang tersimpan di database. String foto path get save string. Nah kalau datanya kosong, kita akan ambilkan kosong gitu ya. Nih nol. Tapi kalau datanya error, kalau entah image-nya udah dihapus tapi masih di sini database-nya masih ada, dia akan ke error. Nah ini manajemen foto, browse foto dari file system ini kayak button browse foto. Nah ini dari pilih foto ini ya. Nah ini untuk memilih file ya, ini bawaan dari Windows. Ini show dialognya. Oke. Kalau picture-nya image, file name-nya, terus kalau error dia akan tampil di sini pakai try ya. Selanjutnya pada bagian button hapus foto. Button hapus foto ini ya ini cukup mudah, cukup picture box foto. Nah ini image, karena tipenya image dia akan nol gitu. Nol ini jadi dijadikan kosong, awalnya isi, kalau kita pencet buttonnya ini akan nol gitu. Terus pada bagian menghindari null exception, nah ini itu yang tadi aku jelasin. Nah void add parameternya itu dia aku bikinnya bukan setiap update gitu kan harus deklarasiin, itu panjang banget. Aku tampung dalam void add parameter MySQL CMD. Nah, itu dari add view nama didapat dari txt nama. Jadi txt ini text box ditampung dalam nama. Txt nomor ini text box nomor induk ditampung pada nomor induk seperti itu. Nah, ini akan melewati if else. Jadi kalau menyimpan path lebih efisien daripada menyimpan gambar sebagai blue. Jadi menyimpan pathnya itu bukan binary data. Nah ini from management method untuk mengosongkan semua input. Nah ini yang clear tadi ya. Jadi loop melalui kontrol di panel utama. Jadi nah ini auto null. Nah ini ada metode reclusive untuk mengosongkan group box dan kontrol di dalamnya.
Ya ini if control is textbox control titik clear, ini akan kosong. Nah gitu. Terus ini tes koneksi ya, ini tes koneksi tadi ada butnya tapi saya hapus jadi nggak perlu juga jelasin. Menambahkan informasi tentang program about. Nah ini kalau kita jalankan itu di bagian bawahnya nanti ada informasinya seperti itu mungkin ya. Nah ini terpencet ya tadi panel ini untuk ya terpencet. Langsung aja kita coba. Nah kita fullkan dulu. Nah kita coba insert ya, nama pesertanya saya. Ini kita langsung untuk bagian jenis kelamin ini pakai combo box, jadi dia hanya bisa milih laki-laki atau perempuan. Agamanya foto ini bukan langsung dipencet dari sini tapi pakai buttonnya nanti akan ngirim data ini ke picture box-nya. Nah ini langsung aja coba save. Nah data berhasil, seharusnya kalau berhasil dia akan nampung di sini. Nah gunanya pada bagian agar tidak milih, nah kalau di sini kan dia kepilihnya ini nggak bisa. Nah dia akan tampil tuh, akan tampil, jadi cukup pilih bagian mana aja akan tampil. Coba kita update pada bagian, coba anaknya kita bikin 8. Terus for update foto kita coba ganti yang ini. Setelah itu update data berhasil diupdate. Kita cek, kalau kita cek juga sama, kita pencet saja. Nah berarti udah ke update anak ke 8. Coba untuk save. Nah dia seharusnya ini nggak bisa, tapi ya harus tembus ya. Ini belum saya kasih ini juga datanya sama, dia nggak bisa, tapi ya udahlah. Langsung aja ke delete. Oke, berhasil. Ya kita coba clearnya dulu guys. Coba kita clear, coba pilih foto dulu. Clear. Oke, berhasil. Mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai program input data siswa ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.